pemimpin masa depan, anak-anak yang akan nantinya melanjutkan para istri kita dan menggantikan kita sebenarnya. Tanpa jasa daripada Bapak Ibu, sekira anak kita tidak akan mungkin akan mencapai masa depan. Tanpa Bapak Ibu tidak akan mungkin saya akan berfungsi sebagai wali kota. Dan tanpa Bapak Ibu tidak akan mungkin negara akan maju mencapai sebuah yang makmur dan sejahtera. Tidak mungkin. Maka dari itu, guru-guru, kepala sekolah dan semua yang terkait dalam pendidikan itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat mulia. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian karena ditakdirkan untuk menjadi guru dan menjadi abdi negara. Bersyukurlah di samping untuk menjadi abdi negara, kita juga mempunyai perbuatan yang sangat luar biasa, mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan apapun sebuah negara daerah tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Walaupun wali kota begini-begini nggak bakalan bisa kita akan baik dalam teknologinya, baik dalam akhlaknya. Kalau guru-guru kita juga tidak akan memberikan betul-betul keterlibatan kepada Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat Bapak. Di samping itu, ini juga salah satu contoh. Tadinya sebenarnya saya itu menghadiri acara di Sumbar, di Pendopo, undangan jam 8. Kebiasaan saya setiap hari undangan itu pasti hadir saya sebelum waktunya. Kalau jam 8 acara itu saya pasti jam 7.45 pasti hadir. Namun apa yang terjadi? Yang sedang situ hanya Pak Asisten yang turun tangan, saya dan Pak Topo, yang lainnya nggak ada. Undangan untuk seluruh dinas. Tertanya, di sebelah itu acara jam berapa? Ada penelitian literasi Pak, undangan jam 8.30. Sudah siap Pak? Sudah siap Pak. Masya Allah, subhanallah. Artinya Pak, ini adalah contoh-contoh teladan yang baik. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari maka tidak pakai baju. Artinya guru itu luar biasa, mengajarkan kita segalanya, pendisiplinan, toleransi, harmoni. Ya kalau Kaliston itu sudah pasti lah. Tapi di balik semuanya itu luar biasa. Nah ini juga daerah kita ini dengan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus ada salam Pancasila dan kota dijadikan prototipe untuk menjadi kota Pancasila yang pertama di Indonesia? Kenapa? Karena saya ingin mengembalikan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menghargai yang tua, yang menyayangi yang muda, menghargai para guru-gurunya, menghormati para guru-gurunya, taat dan patuh terhadap guru-gurunya, termasuk orang tuanya. Ini sekarang ini sudah mulai muncul, dan kita bisa lihat begitu banyak guru yang dipenjara gara-gara muridnya sendiri. Ada berapa guru yang meninggal gara-gara muridnya sendiri, dan berapa guru yang dimain-maini oleh muridnya sendiri. Betul tidak? Kalau sudah begini, maka tunggu negara akan hancur. Betapa banyak anak-anak sekarang ini memaksa orang tuanya. Betapa banyak anak-anak sekarang ini berani melawan perintah orang tuanya. Bahkan betapa banyak anak sekarang ini berani membunuh orang tuanya. Kalau sudah begini, maka tiba akan suatu saat kehancuran. Betul tidak Bapak sekalian? Bukankah kita ini sudah tahu bahwa yang bisa membuat kita damai dan selamat di akhirat itu karena orang tua dan para guru-guru dalam kita. Saya di mana-mana bilang, kalau saya menjadi narasumber di sekolah, di kampus, dan di mana-mana, saya katakan, wahai adik sekalian,
kalau ini mempunyai berkah dan hidupmu itu baik dan kau bisa baik cita-citamu dengan mulus, maka patuh dan taatlah kepada orang pengatur. Dan jangan coba-coba berhak terhadap Tuhan, karena Dia yang melahirkan sekaligus menjadikan kamu untuk sebuah kebaikan. Dan kau bisa bedakan yang mana baik dan yang mana. Literasi ini penting. Agama kita juga menetapkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Literasi ini kan adalah keterampilan kita, kemampuan kita untuk membaca dan menulis. Dan agama pun juga menjelaskan tentang pentingnya itu membaca dan menulis. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat namanya Iqra. Saya sedikit-sedikit memahami begini karena pembina para ahli ulama di sini. Sekaligus ketua PTI yang partainya PKB lagi. Ya promosi loh ya, promosi. Tidak promosi saya, tapi sekedar kita tahu aja. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang literasi ini sangat umum dan global sekali. Literasi ini penting bagi kita semuanya, terutama anak kita. Untuk bagaimana anak kita ini, saya setuju dengan sabda tadi Mas Kombang. Kemampuan literasi anak-anak itu tergambar ketika dia membuat sebuah pertanggungjawaban atau karya-karya tulis. Semakin baik kosakatanya, semakin pembenar, semakin baik pembendaharanya, maka pasti literasinya itu baik. Saya waktu mendengar tadi Mas Kombang begitu, saya tak ingat waktu saya di SMP dan SMA. Berarti saya termasuk orang yang literasi saya baik. Kenapa? Ya, saya coba sekarang ini, kalau kita menulis ya, kita dulu ada namanya tulisan indah. Sekarang ini kok anak kita ini kalau kita tulis enak, coba bikinkan saya tulisan situ apakah pantun, setengah mati aku baca karena seperti tulisan dokter. Kalau kita dulu bagus semua tulisan kita dulu karena ada itunya, ada tulisan indah.